Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ripaldi dengan NIM 19651061. Di sini saya akan menjelaskan manajemen persediaan. Di manajemen persediaan tradisional, yaitu mengelola tingkat persediaan merupakan hal yang mendasar dalam penetapan keunggulan kompetitif jangka panjang. Mutu, rekayasa produk, harga lembur, kapasitas berlebihan, kemampuan merespon pelanggan akibat kinerja yang kurang baik, waktu tenggang, dan probabilitas keseluruhan adalah hal-hal yang dipengaruhi oleh tingkat persediaan. Secara umum, perusahaan dengan tingkat persediaan yang lebih tinggi daripada pesaing cenderung berada di posisi kompetitif yang lemah. Persediaan dan bagaimana mengelolanya berkaitan erat dengan kemampuan perusahaan mendapatkan keunggulan kompetitif untuk menghasilkan uang sekarang di masa mendatang. Kebijakan manajemen persediaan yang telah menjadi sebuah senjata kompetitif. Yang kedua adalah biaya persediaan. Nah, biaya persediaan ini permintaan akan produk atau bahan diketahui dengan pasti untuk periode waktu tertentu, di mana terdapat dua biaya utama yang terkait dengan persediaan. Jika persediaan berupa bahan baku yang dibeli dari sumber luar, biaya terkait dengan persediaan tersebut disebut sebagai biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Dan jika bahan atau barang diproduksi secara internal, maka biaya disebut biaya persiapan dan penyimpanan. Di sini terdapat biaya-biaya, yaitu yang pertama biaya pemesanan atau ordering cost, yang kedua biaya persiapan atau setup cost, yang ketiga yaitu biaya penyimpanan atau carrying cost, yang keempat yang terakhir biaya kehabisan persediaan atau stock out cost. Nah, di sini juga ada yang namanya EOQ dan manajemen persediaan. Nah, EOQ dan manajemen persediaan ini pendekatan tradisional untuk mengelola persediaan dikenal sebagai sistem just in cost. Dalam beberapa keadaan, sistem persediaan just in cash sangat tepat secara keseluruhan. Contohnya, rumah sakit memerlukan persediaan peralatan medis, obat-obatan, dan perlengkapan penting lainnya sepanjang waktu untuk dapat menangani suatu situasi darurat. Penggunaan pesanan ekonomis bersama dengan persediaan pengamanan adalah sangat masuk akal dalam lingkungan seperti ini. Terus di sini terdapat manajemen persediaan JIT. Perusahaan asing menawarkan suatu produk bermutu lebih tinggi dan berharga lebih rendah dengan keunggulan khusus sehingga menciptakan tekanan yang berat pada perusahaan domestik yang memiliki base besar dan biaya persiapan yang lebih tinggi untuk meningkatkan mutu dan keragaman produk sambil secara stimulan mengurangi total biaya. Tekanan kompetitif ini telah menyebabkan banyak perusahaan beralih kepada pendekatan JIT. Nah, JIT adalah pendekatan manufaktur yang menyebabkan bahwa barang harus ditarik melewati sistem oleh permintaan saat ini, daripada didorong melalui sistem pada schedule tetap berdasarkan permintaan yang diantisipasi. Terus adanya kinerja due dates adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk menanggapi suatu kebutuhan pelanggan di masa lalu. Persediaan barang jadi telah digunakan untuk menjamin bahwa perusahaan mampu memenuhi tanggal pengiriman yang diminta. Kebanyakan penghentian produksi terjadi karena salah satu dari tiga alasan, yaitu kegagalan mesin, kerusakan bahan atau subperakitan, dan ketidaktersediaannya. Di sini terdapat produk yang dibutuhkan atau komponen diproduksi atau diakuisisi dalam kuantitas yang sesuatu secara tepat waktu. Sistem Kanban dasar menggunakan 3 kartu, yaitu 1 Kanban penarikan, 2 Kanban produksi, dan 3 Kanban pemasok atau vendor Kanban. Ini terdapat keterbatasan JIT. JIT bukan merupakan pendekatan yang bisa dibeli dalam ditetapkan dengan hasil segera. Implementasinya merupakan proses evolusioner, bukan revolusioner. JIT seringkali disebut sebagai program penyederhana, namun ini bukan berarti mudah atau sederhana untuk diterapkan. Adapun kendala TOC, teori kendala adalah merupakan manajemen persediaan sebagai suatu hal yang penting dibandingkan sudut pandang tradisional. TOC mengakui bahwa penurunan persediaan akan mengurangi biaya penyimpangan, dan dapat demikian TOC memfokuskan pada 3 ukuran kinerja perusahaan, yaitu 1 stock output, 2 persediaan, 3 beban operasi. Dan demikian stock output minimalkan persediaan dan menurunkan beban operasi, 3 ukuran kinerja keuangan dan dipengaruhi laba bersih dan pengembalian atas investasi, serta arus kas akan meningkatkan
Stockpot dan menurunkan beban operasi selalu ditekankan sebagai unsur penting dalam memperbaiki 3 unsur kinerja keuangan. Teori kendala menggunakan 5 langkah untuk mencapai tujuan memperbaiki kinerja perusahaan, yaitu 1. Mengidentifikasi kendala-kendala perusahaan, 2. Mengeksploitasi kendala-kendala yang meningkat, 3. Berordinasi apa saja yang lebih dari keputusan yang dibuat pada langkah 2, 4. Mengangkat kendala-kendala yang meningkat. Mungkin itu tadi presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.